Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sama nikmat iman, Islam, dan hidayah serta kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali insya Allah pada kajian Sirah Nabawiyah di malam hari ini bersama Ustadz Fahri Permana LC Hafizahul Ta'ala. Salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu muslimin muslimat, para sahabat ashabul hijrah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana dengan materi pembahasan pada malam hari ini, aktivitas Darul Alqom. Bagi Bapak Ibu yang akan nanti menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat, ya, nanti akan kami bacakan di akhir sesi setelah penyampaian materi oleh Ustadz. Dan mohon kepada Bapak Ibu untuk senantiasa menjaga adab di dalam bermajelis, ya, meskipun kita dilakukan secara online, ya, dengan berpakaian yang rapi, kemudian menyimak dengan seksama serta mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku jamaah Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keimanan, dan hidayah serta petunjuknya di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita membahas Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang perilaku orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin, termasuk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya mereka tidak berani untuk menjelaskan secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hari demi hari mereka semakin berani. Mereka telah mengultimatum paman Nabi yang mulia, yaitu Abu Talib, agar menghentikan dakwah keponakannya. Atau tidak, mereka sendiri yang akan turun tangan untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali pertemuan terjadi, namun itu tidak membuahkan hasil. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sempat merasa kasihan dengan keponakannya. Sempat merasa kasihan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tekanan yang sangat besar dari orang-orang Quraisy. Namun tatkala Abu Talib menyampaikan apa yang menjadi yaitu usulan
kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah demi meredakan suasana, ternyata Rasulullah SAW tetap bersikukuh untuk meneruskan dakwahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan beliau akan jalan sendiri jika sekiranya paman beliau tidak mendukungnya. Namun ternyata hal ini justru malah membuat paman Nabi SAW Abu Talib tergugah. Ia pun akhirnya mendukung 100% apa yang akan dilakukan oleh keponakannya. Hingga akhirnya disampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Abu Talib masih berada di belakang Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi kita masih mendapatkan jaminan dukungan dari paman beliau. Namun hal ini tidak menjadikan orang-orang Quraisy menghentikan upayanya untuk mengganggu, mengintimidasi, dan juga mencelakakan kaum muslimin. Bahkan semakin parah. Oleh karena itulah Nabi SAW memiliki strategi dan memiliki sikap yang akan menjadi sebuah kemaslahatan bagi kaum muslimin. Yaitu beliau SAW memusatkan segala aktivitasnya di Darul Arqam. Apa yang terjadi di Darul Arqam, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Dan juga pembahasan tentang hijrah ke negeri Habasyah, insya Allah juga akan kita bahas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Darul Arqam. Darul Arqam itu apa? Darul Arqam itu rumah yang dimiliki oleh sahabat Al-Arqam. Ya, jadi Darul Arqam itu sebenarnya rumah yang dimiliki oleh sahabat Arqam. Jadi rumahnya Al-Arqam. Jadi Darul Arqam ini bukan nama bangunan tersendiri, bukan nama daerah tertentu. Tapi ini rumah yang dimiliki oleh sahabat Arqam. Kita bacakan penjelasan dari terjemah Ar-Rahiqul Maktum. Dikatakan di sini merupakan suatu hikmah, hal yang bijak dalam menyingkapi penindasan tersebut. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia. Karena bila mereka bertemu dengan beliau secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi ruang gerak beliau, sehingga keinginan beliau untuk mentazkiyah, mensucikan diri kaum muslimin, dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah akan terhalangi. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan keinginan Rasulullah SAW. Ya, kaum muslimin dilarang terang-terangan memperlihatkan keislamannya. Ya, karena khawatir nanti akan menghambat Islam. Khawatir nanti akan menjadikan geraknya Rasulullah SAW terbatas. Karena apa? Karena sesungguhnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW didekati oleh seorang dari kaum muslimin, maka tentu saja ini akan dicurigai. Orang-orang Quraisy akan merasa Nabi kita akan mencari penganut baru. Ya, jadi Nabi SAW benar-benar dibatasi gerak-geriknya. Termasuk dengan mereka yang mendekat kepada Rasulullah SAW. Mereka benar-benar akan dibatasi dan akan diintai. Dan kalau ketahuan mereka telah masuk Islam, maka tentu saja mereka akan disiksa. Ini kalau mereka terdiri dari orang-orang yang lemah. Kalau mereka adalah orang-orang yang lemah. Baik. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya benturan antara kedua belah pihak. Ini juga yang dikhawatirkan. Kalau sampai kaum muslimin memperlihatkan dengan jelas keislaman mereka,
maka pasti akan terjadi gesekan. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat masa kenabian, yaitu manakala sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di lereng-lereng perbukitan tempat mereka melakukan sholat secara rahasia. Tiba-tiba hal itu terlihat oleh beberapa orang kafir Quraisy, lalu mencaci maki dan memerangi kaum muslimin. Hal ini mengakibatkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu dari mereka sehingga mengalirlah darahnya ketika itu. Inilah darah pertama yang mengalir dalam Islam. Ya, perhatikan ya. Di masa Makkah ini Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan perang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum diperbolehkan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, ketika terjadi gesekan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik, maka ini hal yang tidak diinginkan. Ya, dan ini akan membahayakan umat Islam karena mereka belum kuat. Mereka tidak memiliki pasukan yang mampu menyaingi orang-orang Quraisy. Namun hal ini tidak terelakkan. Pernah terjadi satu kejadian di mana ketika kaum muslimin sholat di perbukitan secara diam-diam, dilihat oleh sebagian orang-orang Quraisy, lalu akhirnya mereka saling mencela, akhirnya mereka saling berkelahi, akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pun terluka, mengalirkan darah, dan ini darah pertama kali yang keluar atau di dalam tubuh seorang muslim. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar hal ini tidak terjadi lagi, maka Nabi SAW melarang para sahabat untuk menampakkan Islam secara terbuka demi menjaga kondisi umat Islam. Karena kasihan kalau sampai terjadi pertikaian dan pertempuran, maka secara hitungan umat Islam kalah, ya. Dan ini belum saatnya. Baik. Kemudian bisa diketahui akibatnya bila benturan ini berulang kali terjadi dan berkepanjangan, ya, tentunya akan berdampak pada penghancuran dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu adalah bijak untuk melakukan siasat sembunyi-sembunyi. Umumnya para sahabat menyembunyikan keislaman, peribadatan, dakwah dan pertemuan mereka. Ya, jadi sudah menjadi hal yang ma'ruf ya, kalau mereka itu tidak menampakkan keislaman. Sedangkan Rasulullah SAW tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata kepala kaum musyrikin. Beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, maka tidak ada saat itu tidak ada yang berani untuk mencelakakan beliau. Kenapa? Kembali lagi bahwasanya Nabi SAW masih didukung penuh oleh Abu Thalib. Ya, jadi posisi Abu Thalib ini sungguh sangat sentral ya terhadap Rasulullah SAW secara khusus dan terhadap kaum muslimin secara umum. Ya, setidaknya Nabi SAW masih ada yang membackingi, itu ya bahasanya, membackingi. Sehingga Nabi tetap berdakwah. Meskipun orang-orang Quraisy tidak ada yang mau mendengar, meskipun mereka tidak ada yang menerima, tapi namanya hidayah, satu, dua yang mendengarkan atau yang mau menerima itu pasti ada. Ya, meskipun secara umum orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, beliau tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam. Ya, jadi ibarat agama yang sedang dibangun pondasinya, maka tetap harus ada yang namanya konsolidasi, kan begitu. Umur agama ini masih seumur jagung ya dibandingkan dengan keyakinan yang sudah mendarah daging dari orang-orang Quraisy. Baru 5 tahun atau 4 tahun. Ya, baru 4 tahun Nabi diutus menyebarkan Islam dan pengikutnya masih sedikit sekali. Tapi
ada yaitu progresnya, ada kemajuannya. Nah, kemajuan ini akan bisa terpelihara dengan baik kalau ada konsolidasi di antara umat Islam. Minimalnya ketika ada ayat yang baru turun, disampaikan kepada kaum muslimin. Diajarkan kepada kaum muslimin. Nah, ini setidaknya yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi tetap butuh tempat pertemuan rahasia untuk menyampaikan wahyu ilahi kepada umat Islam. Nah, rumah yang dipilih adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Ya, Darul Arqam artinya rumahnya Al-Arqam. Jadi Al-Arqam itu nama sahabat. Ya, meskipun sekarang sudah banyak dipakai untuk nama pesantren atau nama masjid atau nama apa? Nama panti asuhan, ya. Darul Arqam. Baik. Yang mana rumahnya Arqam ini terletak di atas Bukit Sofa. Saat itu terletak di atas Bukit Sofa dan terpencil sehingga luput dari intayan mata para tauhid dan bahan pembicaraan pertemuan-pertemuan mereka. Ya, jadi rumah ini termasuk di antara rumah yang mungkin tersembunyi ya, sehingga kaum muslimin cukup aman dari intayan orang-orang kafir Quraisy. Nah, tempat itulah yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pusat dakwah dan pertemuan beliau dengan kaum muslimin. Ya, bahasa kita ngajinya di sana. Ya, saat itu ngajinya belum bisa terbuka. Ngajinya masih sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi ini sebenarnya bukan keinginan Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang tersembunyi di dalam Islam. Semua terbuka, jelas, gamblang. Hanya saja tindakan orang-orang kafir Quraisy ini yang sudah kelewat batas. Mereka tidak menerima, tidak mentolerir adanya Islam. Jadi mereka sudah benci dengan Islam, sehingga mereka tidak membolehkan yaitu identitas Islam tampak di kota Mekah. Kalau ada yang ketahuan masuk Islam atau bahkan mungkin membaca Al-Quran atau bahkan mungkin sholat seperti kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya, maka sudah apa? Pasti akan ada pertengkaran, pasti akan ada keributan. Ini luar biasanya orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Mereka tidak bisa toleransi kepada umat Islam sama sekali. Ya, mereka tidak bisa mentolerir sedikit pun umat Islam. Nah, jadi Nabi SAW menjadikan tempat kajian, tempat yaitu dakwah, tempat perkumpulan di rumahnya Arqam tadi. Di dalam rumah tersebut, beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan hati mereka, serta mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Memberi motivasi. Ya, bahwasanya balasan dari orang yang sabar itu surga dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, Darul Arqam menjadi tempat atau pusat bertemunya kaum muslimin dengan Rasulullah SAW. Ini adalah tuntutan keadaan. Bukan Nabi ingin membuat gerakan rahasia, bukan. Ya, bukan Nabi ingin melengsarkan yaitu kepemimpinan orang-orang Quraisy, bukan. Tidak ada tujuan Nabi ke sana. Tujuan Nabi hanya menyampaikan Islam. Tujuan Nabi SAW hanya mengajarkan kepada umat kebaikan. Hanya saja orang-orang Quraisy tidak bisa menerima. Pokoknya segala sesuatu yang ada identitas Islamnya mereka lenyapkan. Ya, jadi mereka tidak menerima sedikit pun identitas Islam terlihat di kota Mekah. Ya, oleh karena itu kaum muslimin tidak bisa untuk menampakkannya. Kalau ditampakkan maka pasti akan ada pertempuran dan ini akan merugikan siapa? Kaum muslimin. Dan Allah belum mengizinkan adanya pertempuran. Baik. Jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Darul Arqam adalah tempat yang dilakukan pertemuan rahasia di sana dan juga untuk mengatur strategi dakwah ya, bukan perang. Ingat, Darul Arqam bukan menjadi tempat strategi perang karena belum diperintahkan. Murni Darul Arqam adalah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah,
mengajarkan kaum muslimin dan memotivasi mereka untuk bersabar. Itu saja. Itu saja. Baik, kita lanjutkan. Hijrah pertama menuju negeri Habasyah. Di mana Habasyah itu? Di Ethiopia. Dan ini adanya di mana? Di benua Afrika. Dikatakan di sini penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Pada mulanya tidak seberapa. Namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras. Dan ini sudah kita sampaikan ya, sudah pernah kita sampaikan bagaimana perlahan-lahan tindakan orang-orang Quraisy itu dari mencela, dari menyindir, dari mengata-ngatai sudah berubah menjadi kontak fisik. Perlahan-lahan. Dimulainya dari tahun keempat masa kenabian. Dan semakin hari semakin keras. Dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima masa kenabian. Sehingga seakan tidak ada tempat lagi bagi mereka di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Ya. Jadi kayaknya sudah mentok. Di Mekah tidak akan bisa leluasa untuk mengamalkan Islam. Padahal saat itu belum ada syariat-syariat seperti sholat 5 waktu. Ya. Perintah sholat pun setahu saya wallahu a'lam bishawab itu masih 1 kali kalau tidak salah, ya. Belum 5 waktu. Demikian pula belum ada syariat puasa Ramadan dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya kaum muslimin masih belum banyak beban-beban syariat. Namun bagaimanapun juga yang namanya Islam atau seorang muslim pasti ingin dia beragama dengan tenang. Minimalnya sholat itu tadi. Meskipun sholat hanya sekali dalam sehari, minimal ingin sholat itu tenang. Nah, kaum muslimin sudah tidak bisa lagi untuk menyembunyikan identitas keislaman mereka. Ya, bagaimana tidak? Orang-orang Quraisy pastinya memiliki ritual-ritual, memiliki kegiatan-kegiatan kesyirikan. Sedangkan sebagian kaum muslimin belum diketahui keislaman mereka oleh orang-orang Quraisy. Coba bayangkan gimana jemaah. Hati kita sudah melepaskan kesyirikan dan sudah bersyahadat secara sembunyi-sembunyi. Kita sudah melepaskan kesyirikan. Kita sudah mentauhidkan Allah SWT. Namun karena orang-orang di sekitar kita tidak tahu kalau kita sudah masuk Islam. Akhirnya apa? Mengajak kita mengikuti perayaan, mengikuti ritual kesyirikan. Nah, sebagai seorang muslim tentu ini hal yang tidak boleh untuk terjadi. Ya. Orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka pasti dirinya berontak ketika akan diajak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perang batin inilah yang menjadikan kaum muslimin sudah tidak bisa lagi untuk menetap di kota Mekah. Sebagian mereka. Kalau Rasulullah SAW jelas beda kondisi. Rasulullah SAW dari awal sudah tidak mau mengikuti kesyirikan. Meskipun belum menjadi Nabi dan Rasul. Pernah kita sampaikan dahulu ya. Nabi SAW tidak pernah mengikuti kegiatan kesyirikan mereka. Tidak mau menyembah berhala. Meskipun Nabi tetap menjaga akhlak mulia. Ya. Nah, Nabi SAW tidak ada masalah. Beliau bebas untuk menyampaikan dakwahnya. Beliau bebas untuk sholat dan lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah kaum muslimin. Ya, yang tidak diketahui secara umum identitas keislaman mereka. Ini yang perang batin. Ini yang apa? Perang batin. Makanya mereka tidak bisa lagi hidup di kota Mekah. Nah, oleh karena itu, turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Artinya apa? Luas. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik fi hadhihi dunya, di dunia ini hasanah, mereka akan memperoleh kebaikan pula. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan di dunia. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Nah, inilah isyarat bahwasanya umat Islam tidak harus tinggal di kota Mekah. Masih ada bumi-bumi Allah yang lainnya yang bisa mereka tempati, sehingga mereka bisa mengamalkan Islam dengan leluasa dan dengan tenang. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang ayat ini di antara sebab diturunkannya terkait dengan kondisi kaum muslimin yang tertindas di kota Mekah. Namun ayat ini masih sangat relevan dengan kondisi kaum muslimin dimanapun dan kapanpun yang mengalami tekanan hal yang serupa. Ya, contohnya apa? Seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan telah memahami keutamaan atau kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang tidak baik. Tidak baik, baik itu dari segi agama yang tidak lurus maupun dari segi kelakuan masyarakat yang tidak baik. Dalam artian tempat tersebut tidak kondusif karena bisa yaitu memicu syubhat dan syahwat. Ya, syubhat contohnya apa? Berada di tengah-tengah masyarakat yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memiliki tradisi kesyirikan. Sehingga mau tidak mau ketika mereka melakukan ritual-ritual tertentu, kita sebagai tetangga pasti terusik. Baik terusik karena mungkin dirasani, karena mungkin digunjing, atau bahkan mungkin akan diintimidasi. Ya, dan ini ada. Karena kita nggak mau mengikuti perayaan mereka, kita nggak mau mengikuti ritual mereka, kita nggak mau mengikuti tata cara ibadah mereka, maka kita apa? Diganggu. Maka ayat ini sangat relevan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Anda tidak harus tinggal di sana. Ya, Anda tidak harus tinggal di sana. Dan perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bumi Allah luas dan kondisi kita seperti itu di zaman sekarang masih mending dibandingkan dengan hijrahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu kala. Dahulu kala yang namanya hijrah, dia sudah meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan harta. Jadi yang dibawa hanya pakaian dan beberapa bekal saja. Rumah kita nggak bisa dibawa, nggak bisa dijual. Ya, di zaman dahulu. Itu hijrah ke negeri Habasyah yang sebentar lagi akan kita bahas. Demikianlah ketika hijrah ke negeri Madinah. Abdurrahman bin Auf, di antaranya sahabat yang kaya raya, saudagar yang kaya raya, asli Mekah, tetapi tidak bisa membawa sedikit pun harta benda yang ia miliki. Harta pribadi, bukan hartanya orang Quraisy. Harta pribadi. Tapi orang Quraisy tidak mengizinkan siapapun yang pergi meninggalkan kota Mekah membawa hartanya. Luar biasa hijrahnya para sahabat di zaman dahulu. Nah, kalau kita hijrah masih bisa jual rumah, kan gitu ya? Ya, kita nggak kerasan di tempat ini, masih bisa kita jual rumah, pindah ke tempat yang lain. Ya, bahkan mungkin tempat lain mendapatkan rumah yang lebih luas, tanah yang lebih bagus. Mudah. Ya, dan tantangannya tidak terlalu berat. Itu kalau kita tinggal di rumah
pemukiman yang situ banyak syubhatnya. Atau syahwat. Kita tinggal di tengah-tengah tempat maksiat misalnya. Di tengah-tengah para penjudi, peminum khamr, pezina. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya. Tidak bisa memilih. Azab ini hanya untuk orang yang ahli maksiat saja. Azab juga akan diturunkan kepada orang-orang soleh yang ada di sana. Ya. Maka ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Maka siapapun di antara kita sahabat ashabul hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala memilih tempat tinggal, ini adalah hal yang patut untuk kita pertimbangkan. Ya, bagaimana tetangga kita, bagaimana kondisi masyarakat kita. Ya, jangan sampai itu akan berpengaruh pada kenyamanan kita di dalam beragama. Nah, seperti itu. Terlebih sekali lagi, kalaupun kita pindah dari tempat yang kurang baik, kita masih bisa jual rumah, masih bisa mengontrakkannya. Intinya harta kita masih bisa kita bawa. Sedangkan hijrahnya para sahabat tidak seperti itu. Mereka total meninggalkan harta mereka. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Isyarat bahwasanya disyariatkan untuk hijrah. Karena bumi Allah itu apa? Luas. Nah, berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa Ashamah An-Najashi, Raja Habasyah, adalah seorang yang adil. Tidak seorang pun yang terzalimi olehnya. Karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Termasuk guna menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ashamah ini adalah nama dari Raja An-Najashi. An-Najashi sendiri itu adalah istilah penguasa negeri Habasyah. Ya. Jadi An-Najashi itu adalah nama atau gelar dari Raja Habasyah. Sebagaimana kita tahu kalau di negeri Romawi itu namanya Kaisar, ya. Kaisar. Nah, seperti itu. Ada lagi penguasa Persia kalau nggak salah Muqawqis. Ada lagi penguasa Mesir itu namanya Fir'aun. Ini adalah nama-nama gelar. Bukan nama asli. Ya. Gelar bagi raja ini adalah ini, gelar bagi raja di daerah itu adalah itu. Nah, termasuk Najasyi ini bukan nama asli. Ini adalah gelar bagi raja penguasa negeri Habasyah. Nah, nama asli Raja Najasyi saat itu adalah Ashamah. Ya. Nama asli dari Raja Najasyi yang memimpin Habasyah saat itu adalah Ashamah. 6. Pada bulan Rajab, tahun kelima masa kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dikepalai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membawa serta Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman ini selain sahabat juga menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin hanya mengetahui menantunya Nabi yang terkenal Ali kan, Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, padahal ada lagi menantu Nabi yang juga sahabat tidak kalah utamanya, yaitu Utsman bin Affan. Suami dari putrinya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Rasulullah SAW bersabda tentang keduanya, Utsman dan Ruqayyah. Sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ya.
Jadi hijrah ini seakan-akan sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh ya. Nabi Ibrahim dulu hijrah, Nabi Lut juga hijrah, dan umat Islam pun juga diperintahkan apa? Hijrah. Nah, jadi jumlah total ada berapa? 16 orang. 12 laki-laki, 4 orang wanita. Dan ini termasuk sedikit ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sedikit. Padahal sebelumnya telah kita ketahui bahwa di tahun pertama atau di tahun-tahun awal saja umat Islam itu sudah mencapai 100 paling tidak. Sudah menyentuh angka 100 jumlah umat Islam. Nah yang hijrah cuman berapa ini? Cuman 16 orang, maka tentu sedikit. Wallahu alam bisawab, kemana yang lainnya? Wallahu alam ya. Atau mungkin saja yang lainnya masih bisa mengamankan diri mereka. Masih bisa mengkondisikan keadaan mereka. Sedangkan yang 16 orang ini benar-benar terancam. Bisa jadi seperti itu. Ya. 6. Jadi dipimpin oleh Utsman bin Affan, sahabat sekaligus menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kepergian mereka ini dilakukan dengan cara mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Jadi lumayan ya, 16 orang berangkat barengan, ini pasti akan menarik perhatian. Kalau 1-2 mungkin akan dibiarkan. Tapi kalau ada 16 orang berangkat berbarengan, maka pasti menarik perhatian. Dan orang-orang Quraisy tidak mau. Ya, orang-orang Quraisy tidak mau ada yang kabur dari kota Mekah. Perhatikan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap egoismenya orang-orang Quraisy. Dan ini sering saya sampaikan. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membenci Islam dengan sangat luar biasa, itu tidak bisa diterima secara akal logika. Ulah mereka. Bagaimana tidak? Kalau seandainya mereka tidak suka dengan umat Islam, kenapa mereka tidak biarkan saja pergi? Agar kota Mekah tetap steril dari ajaran Islam. Coba pikir secara logika. Kalau mereka terganggu dengan dakwahnya Rasulullah SAW, mereka terganggu dengan keberadaan umat Islam, kenapa nggak diusir saja? Ya, kenapa nggak mereka usir saja? Kenapa justru kalau ada yang mau pergi ditahan? Inilah keburukan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka butuh umat Islam untuk disiksa. Ini yang mengenaskan. Jadi mereka tidak mengizinkan umat Islam keluar dari kota Mekah agar mereka punya bahan untuk disiksa. Untuk melampiaskan kebejatan mereka. Karena kalau umat Islam keluar dari kota Mekah, nggak ada lagi musuh yang akan ditindas. Apalagi mungkin mereka khawatir nanti kalau di luar mereka hidup tenang, nggak nyaman mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang berakidah, beragama beda dengan agama kita, menyelisihi tata cara ibadah kita, bisa hidup tenang di luar sana, nggak ridho. Orang-orang Quraisy nggak ridho. Ya, padahal sekali lagi kalau mereka mau toleransi, ya sudah biarkan saja mereka beragama. Tapi itu tidak mereka lakukan. Sehingga apa mau tidak mau para sahabat melarikan diri secara sembunyi-sembunyi di tengah malam. 6. Yaitu mereka menuju laut. Karena antara Habasyah dan Mekah itu tidak bisa lewat jalur darat ya. Jadi harus berlayar. Nanti para jamaah bisa melihat sendiri ya di peta mana namanya dari Mekah menuju Ethiopia itu seperti apa jalurnya kalau lewat laut. Ya, silakan dilihat sendiri. 6. Menuju laut kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Allah alam bisawab, kalau di kota Mekah itu setahu saya tidak ada ya pelabuhan. Karena kota Mekah itu bukan kota yang bersinggungan langsung dengan laut. Kalau mau ke laut harus pergi dulu, kalau sekarang itu bisa ke kota Jeddah. Ya, yang terdekat setahu saya kalau sekarang itu mau kemana? Ke pinggir laut itu ke kota Jeddah.
Bagi jamaah yang sudah pernah haji atau umroh, yang berangkat ataupun pulang melewati kota Jeddah, bisa menyaksikan bahwasanya di sana itu bersinggungan dengan lautan. Ya, jadi kemungkinan perginya kaum muslimin ini di malam hari menuju kota Jeddah. Nama pelabuhannya pelabuhan Syaibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Artinya apa? Allah takdirkan hijrah mereka ini dimudahkan gitu ya. Jadi apa? Mereka pun ikut bersamanya. Jadi ada 2 kapal yang mau berangkat ke negeri Habasyah. Akhirnya mereka ikut. Kaum Quraisy, bagaimana caranya? Akhirnya tahu. Ada 16 orang kabur dari kota Mekah. Akhirnya apa? Ditelusuri, diikuti jejaknya. Namun ketika mereka sudah sampai di tepi pantai, kapal sudah lepas landas. Ya, kapal sudah bertolak dengan aman. Jadi mereka tidak terkejar. Akhirnya kaum muslimin menetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan. Dari siapa tadi? Dari Raja An-Najasyi. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ini hijrah pertama ke negeri Habasyah. Karena nanti ada hijrah kedua dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan pada saatnya. Nah, di halaman berikutnya ya. Jadi hijrah pertama ini di tahun kelima masa kenabian di pertengahan bulan apa tadi? Bulan Rajab ya. Di pertengahan bulan Rajab. Kemudian jumlahnya cuma 16 orang. Jumlahnya cuma 16 orang. Dan saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak mengejar, membiarkan artinya. Karena nanti ketika hijrah yang kedua ke negeri Habasyah, maka orang-orang Quraisy mengirim perwakilan untuk mengembalikan kaum muslimin ke kota Mekah. Yaitu usaha yang kedua. Nanti akan kita sampaikan insya Allah. Nah, di masa hijrahnya para sahabat yang 16 orang tadi ke negeri Habasyah itu ada kejadian yang cukup unik. Kejadian yang luar biasa. Apa itu? Kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Ya. Jadi ada kisahnya. Orang-orang musyrik itu sujud bareng kaum muslimin. Dan sebagian sahabat yang hijrah tadi kembali ke kota Mekah. Bagaimana kisahnya? Kita bacakan. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama. Tahun keberapa tadi? Tahun kelima masa kenabian. Ya. Sedangkan sahabat tadi hijrahnya pada bulan apa? Rajab. Berarti selisih berapa bulan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 2 bulan setelah para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Sudah menjadi kebiasaan beliau. Beliau itu selalu apa ke Masjidil Haram? Sholat. Paling tidak sholat. Ya. Kalau enggak dakwah ya sholat. Nah pada saat itu apa? Beliau sholat. Di sana banyak berkumpul kaum Quraisy terdiri dari para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di tengah mereka dan mendadak membaca surat An-Najm. Maksudnya sholat baca surat An-Najm. Ya, orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalamullah secara langsung. Karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama yang lainnya. Sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Fussilat ayat yang ke-26, la tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun. Ini firman Allah ini terkait dengan program mereka, terkait dengan sikap mereka. Jadi mereka orang-orang Quraisy mengatakan la tasma'u lihadzal qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Jangan sampai kalian dengarkan Al-Quran. Wal ghaufi, ya, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya.
Atau algha itu juga bisa bermakna abaikan. Ya, entah mengapa di sini diterjemahkan dengan buatlah hiruk pikuk gitu ya. Kalau hiruk pikuk itu berarti membuat saingan gitu ya. Kalau ada yang baca Quran, kalian alihkan dengan yang lainnya, kan begitu. Tapi secara lughah, algha, yulghi, ilgha'an, alghau itu bisa juga bermakna abaikan. Jadi tinggal. Kalau ada yang baca Quran, tinggal. Termasuk Rasulullah SAW. Nah, la'allakum taghlibun, agar kalian dapat mengalahkan mereka. Mengalahkan umat Islam. Nah, jadi ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara defaultnya, secara asalnya, kalau ada yang membaca Quran, mereka saling mengingatkan untuk menutup telinga. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka menutup telinga. Ini mereka saling wasiatkan. Ya. Namun pada suatu ketika, entah bagaimana ceritanya, mereka itu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan surat yang dibaca adalah surat An-Najm. Ya, surat An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, dan seterusnya. Yang kalau kita perhatikan susunan akhir kalimat dari surat An-Najm itu berakhiran alif ya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى in huwa illa wahyun yuha. Terus seperti itu. Di akhir-akhir saja ada perubahan. 6. Jadi dari segi susunan ini sudah menarik apa? Menarik perhatian. Nah, kemudian maka manakala secara mendadak beliau membacakan surat tersebut kepada mereka dan kalam ilahi yang demikian indah menawan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahan dan sempat mengetuk gendang telinga mereka, maka seakan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan dan setiap orang terkonsentrasi untuk mendengarkannya sehingga tidak ada yang terlintas di dalam hatinya selain kalam itu. Jadi apa ya bahasa kita, pokoknya secara spontan mereka tiba-tiba menyimak saja. Mereka sudah lupa dengan pesan di antara mereka sendiri. Kalau sampai dengar Al-Quran, maka tutup telinga. Jangan dengarkan, abaikan. Itu sudah apa? Sudah menjadi sikap utama mereka, sikap asal mereka. Namun Allah takdirkan saat itu mereka lalai. Ya, saat itu mereka benar-benar apa? Bahasa kita itu mungkin tersirap gitu ya. Tapi tersirap dalam hal yang positif. Ya, bukan seperti apa kata orang zaman sekarang itu, apa tersirap itu ya? Apakan itu namanya? Kalau kita digendam, apa digendam itu? Ya seperti itulah. Bukan seperti itu. Jadi ini hal yang positif. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka dengar sesama dengan penuh kesadaran. Bukan digendam, bukan disihir, bukan diguna-guna, bukan hipnotis. Nah, tidak. Hipnotis. Nah, makanya bukan dihipnotis. Jadi mereka benar-benar sadar dengan akal yang waras menyimak lantunan Al-Quran yang mereka pahami dengan bahasa mereka, apalagi surat An-Najm. Sungguh rangkaian kata-kata yang sangat luar biasa. Nah, ini mereka dengar. Jadi mereka nggak nutup telinga. Nah, sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Ya, di ayat yang terakhir itu ya. Afa bihadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu.
Maka apakah dengan ucapan Al-Quran ini kalian merasa heran? Kalian tertawa dan tidak menangis? Dan kalian lengah darinya? Maka sujudlah untuk Allah dan beribadalah kepadanya. Ini ayat yang keberapa? 62 dari surat An-Najm. Ya, dan ini ada di kurang lebih 2 halaman setengah. Bayangkan, dari awal membaca surat An-Najm sampai 2 halaman setengah. Berarti sudah lama mereka mendengar Al-Quran. Berapa menit ya? Paling enggak 5-10 menit. Kalau membacanya pelan-pelan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kurang lebih ada sekitar mungkin 5 menit ya kalau dibaca pelan-pelan. Jadi bayangkan mereka mendengarkan Al-Quran untuk pertama kalinya, menyimak dengan seksama sekitar 5 menit. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang, stop, ngapain kita ini? Gak ada. Ngapain kita dengarkan Al-Quran? Subhanallah. Inilah fitrah. Kalau masih lurus. Akal logika kalau masih beres. Belum ada racun syubhat. Belum ada bisikan syaitan. Kalau tadi dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-26, la tasma'u li hadzal Qur'an, jelas ini bisikan syaitan. Jangan dengarkan Al-Qur'an. Belum dibacakan sudah dilarang untuk mendengar. Bagaimana orang bisa memahami? Sedangkan perangkat utama untuk memahami Al-Qur'an didengar dulu. Nah, mereka melarang untuk mendengar. Bagaimana mungkin mereka bisa paham Al-Qur'an? Ya. Jadi mereka memusuhi Islam karena mereka nggak mau dengar. Coba mereka dengar, mungkin bisa jadi beda. Nah, ternyata memang berbeda. Ketika mereka menyimak Al-Quran di dalam surat An-Najm yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan ingat, di situ kumpulan pemuka-pemuka Quraisy. Meskipun tidak semua. Tapi paling tidak semuanya itu sadar kalau sebelumnya mereka punya kesepakatan jangan dengarkan Al-Quran. Tadi Allah takdirkan mereka mendengar, menyimak sejak pertama kali sampai ayat yang terakhir. Fasjudu lillahi wa'budu. Nah, karena ini termasuk ayat sajdah, maka disyariatkan untuk sujud tilawah. Sujud karena membaca ayat sajdah. Akhirnya beliau pun sujud. Siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setelah membaca ayat ini sujud. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud. Lihat ya. Jadi lihat Rasulullah sujud, mereka serempak spontanitas ikut sujud bersama Rasulullah SAW. Semua yang hadir di situ. Ya. Sehingga mereka pun sujud bersama beliau. Sebenarnya keindahan kemenawanan al-haq telah meluluh lantahkan bebatuan yang meliputi jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan bersimpuh sujud kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, jadi hadis ini hanya cuplikan saja ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di dalam rujukan aslinya. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesombongan mereka seketika hancur luluh lantah dengan siraman rohani bacaan ayat suci Al-Quran yang mereka pahami dengan bahasa mereka. Ya, dan mungkin bagi para jamaah sekalian boleh sesekali menyimak, coba lihat sih terjemahan dari surat An-Najm, apa kandungannya. Meskipun tentu saja tidak sama dengan membaca dengan bahasa Arab yang tahu maknanya. Beda. Ya. Tapi coba paling tidak terjemahannya apa sih? Kandungannya apa sih? Nah ini. Dan orang-orang Quraisy mereka faham maknanya dan mereka mendengarkan bagaimana susunan keindahan dari kata-kata di dalam Al-Quran. Sehingga mereka pun tiba-tiba sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai sujud,
kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Jadi apa, geger gitu ya. Kalau sekarang viral. Kok bisa orang-orang Quraisy sujud bersama dengan Muhammad? Ini hal yang tidak pernah terbesit di benak mereka. Ya, maka mereka merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membalikkan fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala, yaitu beliau mengatakan tilkal gharani kul ula fa inna syafa'atahum la turtaja. Itulah al-gharanik yang mulia dan syafaatnya yang selalu diharap-harapkan. Jadi salah satu nama berhala yaitu al-gharanik itu disebut. Artinya begini jemaah sekalian, lihatlah liciknya dan pendustanya orang-orang Quraisy. Yang dibaca Rasulullah SAW surat An-Najm, dan tidak ada di dalam surat An-Najm ayat ini. Tilkal gharanikul ula fa inna syafa'atahum la turtaja. Ini enggak ada. Ini ayat palsu. Ayat yang diada-adakan. Dimirip-miripkan. Memang An-Najm itu kebanyakan ayatnya wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya. Dan seperti itu. Itu memang surat An-Najm isinya seperti itu. Ya. Naam, afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Jadi memang susunan kalimatnya itu berakhiran alif, alif, alif. Tapi enggak ada ayat yang bunyinya tilkal gharani kul ula fa inna syafa'atahum la turtaja. Ini ayat palsu. Nah mereka, perhatikan, mereka yang sujud itu ketika diingatkan oleh teman-teman yang lain, hei ngapain kalian sujud bersama Muhammad? Apa yang kalian lakukan? Maka mereka membuat kedustaan. Loh, kita sujud ini karena Muhammad sedang memberikan penghormatan kepada berhala kita. Ini loh yang dibaca tilkal gharani kul ula fa inna syafa'atahum la turtaja. Nah, karena Muhammad menghormati berhala kita, kita ikut sujud sama Muhammad. Ya, dusta ini. Licik mereka itu. Padahal mereka sujud karena mendengar Nabi membaca apa tadi? Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah untuk Allah dan beribadalah kepadanya. Nabi sujud, mereka sujud. Itu fakta yang terjadi. Tapi mereka putar fakta itu. Mereka dustakan dan mereka membuat kepalsuan. Nah seperti itu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah isu bohong ini mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi SAW ketika itu. Ya jelas malulah mereka kalau tahu sujud karena mendengar Quran. Ya. Malu mereka. Makanya mereka membuat kedustaan. Dan ini adalah kelicikan, tidak jujur. Tidak jujur di dalam bersikap. Tentunya hal ini tidak begitu mengherankan sekali. Sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang dusta serta menghembuskan isu. Ya. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang biasa mereka lakukan. Khianat, dusta, mengada-ada. Ini adalah sikap jahiliyah yang masih kental ada pada orang-orang Quraisy untuk menghalalkan segala cara demi mewujudkan tujuan mereka. Nah, Islam datang. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dilarang dusta, dilarang khianat, dilarang mengada-ngada, dilarang memfitnah. Dan ini ditanamkan kepada umat Islam meskipun mereka ditindas. Apapun yang terjadi nggak boleh dusta. Dan nanti akan kita saksikan betapa kejujuran para sahabat yang hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya.
ya, itu menghasilkan anugerah dari Allah yang luar biasa. Bagaimana pendidikannya Nabi kepada sahabat. Nanti akan kita bahas ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan. Ya, dengan kejujuran yang diajarkan Rasulullah, mereka selamat dari gangguan orang-orang Quraisy. Nah seperti itu ma'asyiral muslimin rahimani. Bayangkan, orang-orang Quraisy justru mengajarkan dusta, Islam justru mengajarkan kejujuran. Maka ini sudah jelas bahwasanya Islam itu yang benar. Meskipun orang-orang Quraisy mendustakannya. Nah, perhatikan. Di sisi lain, berita tersebut tentang sujudnya kaum Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Habasyah. Tetapi versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya. Jadi Masya Allah ya jamaah sekalian. Jadi berita ini sejak zaman dahulu kala diputarbalikkan, digoreng oleh media sama bahasa kita. Itu sudah dari dulu ternyata. Ya. Nggak hanya zaman sekarang saja. Jadi redaktur-redaktur atau wartawan-wartawan yang istilahnya cari cari masalah gitu ya, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hoax gitu ya, sudah ada sejak zaman dulu kala. Buktinya kaum muslimin di Habasyah sempat tertipu. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi yang sampai kepada mereka, berita yang sampai kepada kaum muslimin yang hijrah di negeri Habasyah, bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Buktinya mereka sujud bareng Rasulullah. Ya. Jadi berita fakta yang ada, bagaimana fakta yang ada tadi sudah kita jelaskan, Rasulullah sholat membaca surat An-Najm, orang Quraisy menyimak karena terhanyut dengan lantunan ayat suci Al-Quran, Rasulullah sujud, mereka sujud. Tapi mereka nggak masuk Islam. Mereka tidak masuk Islam. Mereka sujud karena fitrah mereka saat itu benar-benar apa? Masih lurus. Jadi mendengarkan Al-Quran itu benar-benar apa? Terhanyut di dalam apa kandungannya. Jadi mereka sujud itu karena kesadaran, karena memahami maknanya. Ya, tapi mereka mengaku kepada orang-orang siapa? Quraisy yang tidak hadir, kita sujud karena Muhammad sedang menghormati berhala kita. Ya, kita sujud bukan karena Muhammad membaca Quran, tidak. Nah, berita yang sampai di negeri Habasyah, orang-orang Quraisy sekarang sudah masuk Islam. Soalnya mereka sholat di belakang Rasulullah, sujud bareng. Nah, orang-orang kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah pun merasa, loh, kalau gitu kita bisa pulang ini, sudah aman berarti. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Jadi sebulan setelah kejadian itu, mereka pulang ke negeri Mekah. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh dari Mekah, yaitu sesaat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya, mereka tahu faktanya ternyata orang-orang Quraisy tidak masuk Islam. Itu hanya dusta saja, hanya berita hoax gitu ya. Dan mereka, sebagian mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memasuki Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan salah seorang tokoh Quraisy. Nah, jadi ada drama yang cukup unik ya, seperti saya sampaikan. Yang ringkasnya, kaum muslimin 16 orang pergi ke negeri Habasyah di bulan Rajab tahun kelima. Rasulullah sholat di Masjidil Haram di bulan Ramadan tahun kelima. Di situ orang-orang Quraisy secara secara sadar karena mendengar lantunan ayat Al-Quran, mereka sujud bareng Rasulullah SAW. Berita ini sampai ke negeri Habasyah dengan versi yang berbeda. Ya, bahwasanya orang-orang Quraisy sudah masuk Islam karena sujud sholat di belakang Rasul SAW. Di bulan Syawal, 1 bulan setelah kejadian itu, orang-orang kaum muslimin yang di negeri Habasyah kembali pulang ke kota Makkah karena merasa umat Islam sudah, atau orang Quraisy sudah masuk Islam. Tapi ketika sudah dekat kota Mekah, mereka sadar kalau beritanya adalah berita hoax.
orang Quraisy masuk Islam adalah berita dusta. Faktanya tidak seperti itu. Maka sebagian kembali hijrah ke negeri Habasyah dan sebagian masuk diam-diam ke kota Mekah. Dan hijrah ini masih terhitung hijrah yang pertama. Karena ada lagi nanti hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada materi kajian kita Sirah Nabawiyah di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan Mas Iman. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa tadi Ustaz terkait dibacakan surat An-Najm ya, sampai kemudian membuat kaum musyrikin pun ikut sujud ya, Masya Allah. Betul. Begitu takjub dan sampai mungkin terbawa ke jiwa-jiwanya mereka ya, ketika mendengar lantunan kalam Allah seperti itu. Karena mereka masih lurus fitrahnya saat itu. Jadi Masya sudah Allah. lupa dengan pesan-pesan bersama mereka. Nah. Baik, Bapak Ibu, para sahabat hijrah, silahkan mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Ustadz. Sambil menunggu, mungkin saya coba satu pertanyaan ya Ustadz ya dari saya. Silakan Mas Iman. Baik. Mungkin ini terkait dengan motivasi ya Ustadz ya, karena tadi kan dengan keagungan kalamullah itu kita juga jadi termotivasi ya untuk bisa belajar Al-Quran dengan lebih baik ya Ustadz ya. Ya. Namun mungkin juga kalau di sana, kalau di Mekah, mereka kan juga paham ya dengan makna dari ayat-ayat Al-Quran tadi ya Ustadz ya. Ya. Nah jadi mungkin ini kalau dari sisi apa istilahnya mungkin semacam bagaimana gitu caranya supaya ini bisa berjalan secara paralel, jadi kita juga bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan juga bisa memahami maknanya Ustaz. Ya. Mohon pencerahannya mungkin Ustaz. Iya. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sih agar kita bisa seperti itu gampangnya, ya kan? Gimana sih kita nggak pengen seperti orang Quraisy, kafir. Tapi kita ingin untuk merasakan seperti yang mereka rasakan sehingga merasa syahdu gitu. Kalau membaca Al-Quran, ya terhanyut di dalam maknanya. Maka jawabannya ya satu, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bahasa Arab. Ya. Bilisanin Arabi mubin. Al-Quran itu dengan lisan Arab yang jelas. Dan kita tidak perlu untuk menyampaikan tentang keutamaan bahasa Arab ya pada kesempatan di malam hari ini. Namun kuncinya satu. Kalau mau memahami Al-Quran dengan baik dan benar, ya harus belajar bahasa Arab. Memang bahasa Arab tidak menjamin seseorang lurus pemahamannya. Jelas, buktinya orang-orang Quraisy paham bahasa Arab, tetapi mereka menyimpang dari Islam. Ya, ini kita akui. Jadi bahasa Arab bukan satu-satunya perangkat yang menjadi sebab seorang di atas kebaikan. Banyak orang yang paham bahasa Arab tapi menyimpang. Iya, kita akui. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, tidak ada seorang pun ulama Islam yang tidak paham bahasa Arab. Apa artinya? Kalau mau memahami Islam dengan baik dan benar, harus melalui bahasa Arab. Ya, jadi ini seperti hal yang saling melengkapi begitu. Kunci Islam bahasa Arab. Tapi orang yang sudah paham bahasa Arab belum tentu dia bisa baik. Jadi ibarat kunci kita butuhkan saat membuka pintu.
Kalau kita nggak buka kuncinya nggak bisa masuk, kan gitu kan? Kita punya kunci, maaf, kita nggak punya kunci ya, kita nggak akan bisa masuk ruangan. Kunci ini bahasa Arab, ruangan itu adalah Islam yang sempurna, Al-Quran yang sempurna. Kita nggak punya kunci, nggak akan bisa masuk di dalam ruangan. Nggak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin kita hanya mendapatkan cerita dari orang yang pernah masuk. Iya kan? Itu terjemah. Tapi kuncinya kita nggak punya. Kita dapat cerita. Di dalam ruangan itu ada AC, ada meja. Oh iya, itu kita mendapatkannya lewat perantara, lewat terjemah. Tapi memahami secara langsung nggak kita dapatkan. Karena kita nggak punya kunci yang bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, kita punya kunci pun kalau tidak digunakan dengan baik dan benar, ya nggak akan juga bisa sampai kepada tujuan. Kita punya kunci, tapi kita salah buka. Harusnya buka ke kanan, tapi kita buka ke kiri. Atau kita punya kunci, kita patahkan. Inilah yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Punya kunci memahami Al-Quran, tapi telinganya ditutup. Ya, tapi mereka nggak mau dengar. Sama. Punya kunci ruangan, tapi cuma di saku. Ya, buat gaya-gayaan. Saya tahu di dalam itu ada AC, ada apa namanya, ada meja, ada kasur nyaman, tapi nggak masuk dia. Hanya di saku. Nggak ada faedahnya. Nah, itu perumpamaan yang sederhana. Islam, Al-Quran, ibarat ruangan yang terkunci dengan kunci bahasa Arab. Ya, itu Mas Iman. Ya, mau tidak mau kalau mau paham Islam yang benar-benar baik, Al-Quran ya dengan bahasa Arab. Tidak bisa ditawar ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz untuk Yeah. jawaban pertanyaan tadi. Jadi memang benar Ustadz, ini untuk memotivasi juga kita semua Bapak Ibu para sahabat berhijrah. Jadi di samping belajar membaca Al-Quran, kita juga insya Allah bisa belajar bahasa Arab ya. Dan kebetulan di Ashabul Hijrah ini juga ada programnya ya. Programnya, Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Ya, jadi motivasi nih ya. Jadi orang-orang Quraisy saja bisa terhanyut gitu ya. Masa kita nggak pingin? Kita nggak niru kekafirannya, tapi kita paling tidak bisa mendapatkan ekspresi ya. Bayangkan kalau imamnya baca nangis, kita nangis, kenapa kita nangis? Ikut-ikutan kan kurang mantap. Tapi kalau kita nangis karena imannya membaca ayat-ayat tentang azab, ini kan luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Bapak Ibu, mungkin jika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz, bisa melalui kolom chat atau mungkin ada yang langsung juga untuk Ivan bisa raise-kan mungkin. Silakan yang mau langsung boleh, yang lewat kolom chat juga boleh, jika ada yang mau ditanyakan. Nah. Sepertinya sudah jelas semua Ustaz. Nah, semoga jelas ya. Baik. Saya berharap jelas. Insya Allah Ustaz. Okay. Insya Allah. Kebetulan tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin hadirat di malam hari ini. Mungkin dari Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan dan juga nasihat untuk kami Ustadz sebelum diakhiri kajiannya. Baik. Ma'asyar muslimin, saudara-saudariku, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kajian sirah di malam hari ini di antaranya bagaimana Rasulullah SAW berupaya untuk menjaga keselamatan kaum muslimin. Jadi ini paling tidak menjadi pelajaran luar biasa. Nabi itu sayang sama kita. Nggak ingin kita celaka. Makanya beliau memiliki strategi. Di antaranya tidak menampakkan Islam ketika terancam. Dan ini pun juga mungkin bisa kita laksanakan. Kalau kita terancam dengan menampakkan keislaman,
Maka kita lebih baik sembunyi, lebih baik diam di rumah demi menghindari fitnah. Dan yang kedua, betapa mulianya Al-Qur'anul Karim kalau sekiranya orang itu membaca dengan hati yang terbuka. Sekeras-kerasnya batu dengan Al-Quran akan hancur, akan luluh lantah. Sekeras-kerasnya hati orang Quraisy, kalau hati mereka mau dibuka, mereka akan bisa merasakan dahsyatnya Al-Quran. Ini orang kafir. Lalu kita yang umat Islam, yang sudah memiliki mushaf Al-Quran, yang sudah membaca dan mendengarkan Al-Quran berkali-kali, hendaknya menjadi motivasi untuk bisa lebih mendalami Al-Quran. Ingat, itu baru surat An-Najm. Salah satu surat dari 114 surat di dalam Al-Quran. Yang mana masing-masing surat memiliki keunikan tersendiri. Ini hanya contoh saja. Dan yang dibaca Rasulullah hanya salah satu dari ayat As-Sajdah. Masih banyak puluhan ayat Sajdah yang lain. Ya, bayangkan kalau sekiranya umat Islam mau mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, mau belajar bahasa Arab, sehingga faham dengan membaca teks aslinya, sungguh ini hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan sia-siakan kesempatan kita mudah untuk mengakses Al-Quran dengan menyia-nyiakannya. Sahabat dahulu kesulitan untuk bisa membaca Al-Quran, sehingga mereka harus sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita bebas. Mengapa kita malas untuk mempelajari Al-Quran? Ya, pesan saya minimal setelah kajian ini ada keinginan minimal ya untuk membaca terjemahan surat An-Najm. Coba cari tahu apa sih kandungannya sehingga menjadikan orang-orang Quraisy sujud bersama Rasulullah. Nah, setelah itu silahkan kalau mau ditingkatkan dengan mempelajari tafsirnya atau sekaligus mempelajari bahasa Arabnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat terakhir. Oke, silakan Mas Iman. Mas Iman. Nah, barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas faidah-faidah dari Sirah Nabawiyah yang sudah disampaikan dan juga nasihat untuk kami yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin. Baik, Bapak Ibu, para sahabat-sahabat hijrah, kita sudah sampai di akhir kajian. Kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadirannya. Dan semoga faedah-faedah yang disampaikan itu sudah dicatat dengan baik dan insya Allah kita bisa berupaya untuk mengamalkannya. Amin, amin. Kami mohon maaf juga jika ada kesalahan, kehilapan sama berlangsungnya kajian ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Semoga Allah Insyaallah. Baik, mari kita tutup malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.